Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel saya. Perkenalkan, saya Aulia. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan virtual ke Puncak Bogor ya teman-teman. Posisi saya saat ini persis ada di depan Kebun Raya Bogor ya teman-teman, atau lebih pasnya ini tidak jauh dari Botani Square Kota Bogor ya teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat estimasi perjalanan kita ini ke puncak kurang lebih mungkin sekitar 1 jam ya teman-teman. Mudah-mudahan sih selama perjalanan nggak ada hambatan, nggak ada macet ya. Oh ya, saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin lagi kondisinya kurang baik atau sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Bagi yang mungkin punya hajat atau punya keinginan, semoga dipercepat, bisa dikabulkan keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi ini kita balik arah dulu ya teman-teman ya, karena ini kebetulan di dekat terminal Baranang Siang itu tidak bisa langsung lurus ya teman-teman, jadi kita harus belok kiri dulu. Di depan kita adalah jalur ke arah ya teman-teman, cuma kita nggak ke sana. Ini kita di sini kita balik arah ya teman-teman ya, ini kita balik kanan untuk bergabung lagi ke Jalan Raya Pajajaran ya teman-teman ya. Jadi kondisi lalu lintas hari ini ya, ini kalau kita lihat ini teman-teman, kalau yang keluar Bogor ini menuju lampu merah terminal Baranang Siang ini cukup ramai ya teman-teman ya. Tapi masih jalan teman-teman, nggak sampai berhenti, nggak berhenti total ya, atau tidak masuk total teman-teman. Karena memang posisi di depan itu ada lampu merah ya teman-teman ya. Dan kebetulan jalur ini juga pertemuan dari kendaraan-kendaraan yang keluar melalui pintu tol Bogor bertemu dengan kendaraan-kendaraan yang tidak melalui tol yang tadi balik arah ya teman-teman ya. Ini di depan nanti kita belok kiri ya teman-teman. Kita akan bergabung ke Jalan Raya Bogor tadi ya teman-teman. Jalan Raya Bogor, maaf tadi teman-teman, Jalan Raya Pajajaran ya. Ini kita akan bergabung di sana. Nanti kita akan menuju ke arah Tajur ya teman-teman ya. Menuju ke arah Tajur, lalu dilanjutkan ke arah puncak ya teman-teman ya. Oke, kali ini adem teman-teman ya, tapi mudah-mudahan ya, semoga aja sih tidak hujan ya teman-teman. Semoga tidak hujan, semoga cuacanya ya adem-adem aja ya, tapi tidak hujan. Kalau hujan ya kita berhenti ya teman-teman ya. Jadi nikmatin aja perjalanannya, kita syukuri apa yang sama ada di perjalanan ya. Mudah-mudahan ya tidak ada hambatan, kita bisa sampai dengan selamat ya, sampai tujuan, tidak ada hambatan, tidak ada perpecahan. Amin ya rabbal alamin. Nah ini kita sudah bergabung ke Jalan Raya Pajajaran ya teman-teman. Ini kita lurus aja teman-teman. Ini kita lurus aja ke arah Tajur ya teman-teman. Nanti di bundaran
apa namanya Plaza Kalapasari itu kita nanti belok kiri ya teman-teman ya. Apa namanya perjalanan kali ini yang sama dengan perjalanan pada umumnya konsepnya tidak berburu, kita santai-santai aja nikmati apa yang ada di perjalanan. Ya, jadi makanya tidak ada target, tidak ada target waktu yang harus ditempuh dalam berapa menit atau berapa jam harus sampai di mana. Jadi kalau capek ya kita istirahat, kalau harus kita cari minum, kalau lapar kita makan, ya teman-teman kita aja. Jadi nanti kebetulan karena saya juga suka motoran ya teman-teman, karena saya juga suka motoran, jadi ya memang kalau ada waktu sih ya saya motoran ya teman-teman ya, motoran ya di tempat-tempat yang seru ya. Jadi kali ini saya juga apa namanya perjalanannya juga sendiri aja, nggak bareng sama istri ya teman-teman ya. Istri ada di rumah sama anak ya, jadi memang sendiri aja karena kebetulan juga udah lama teman-teman, udah lama nggak jalan-jalan, nggak motoran gitu kan, udah lama jalan-jalan nggak motoran, jadi pengen aja gitu teman-teman ya kita jalan-jalan. Kita udah sampai di bundaran Kalapasari ya teman-teman ya, kita udah nyampe di bundarannya. Ini kita belok kiri ya ke arah apa namanya, ke arah Tabur ya teman-teman ya. Di sini jalanan mungkin sudah mulai menanjak ya teman-teman, karena memang tujuan akhirnya adalah ke daerah puncak Bogor ya teman-teman ya. Jadi di sini udah mulai nanjak gitu kan. Nanti juga seiring jalan ya pasti juga udara juga mulai makin adem. Nah, di sepanjang jalur Tabur ini ya teman-teman ya, ini banyak wisatanya juga tempat-tempat makan ya teman-teman ya. Jadi memang Tabur ini dulu pertemuan dengan sentra tes ya teman-teman ya, sentra tes gitu kan. Cuman memang saat ini sepertinya untuk pakai-pakai masyarakat juga sudah tidak terlalu banyak teman-teman, sudah banyak yang ganti jadi tempat
untuk bensin ya teman-teman ya, untuk bensin kebetulan ini saya belum isi ya teman-teman ya. Di sini kalau saya lihat di indikator bensinnya masih ada 3 bar ya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti kita ngisinya ya, kalau tidak salah itu pada saat nanti baru naik ke jalur puncak itu nggak jauh-jauh itu ada pom bensin pertama ya teman-teman ya, di sebelah kiri. Mungkin kita ngisi di situ aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini cukup ya teman-teman ya, mudah-mudahan tuh bisa sampai di sana ya, karena apa namanya, saya kalau mengisi sekarang saya tanggung aja teman-teman, nggak tanggung, jadi biar karena kalau misalnya udah itu tinggal apa, kalau udah tinggal gitu tinggal penuhin ya, tinggal dipenuhin aja nih bensinnya. Ya mudah-mudahan sih juga jalur jalan raya puncak nanti tidak padat ya teman-teman ya, karena memang jalur puncak ini termasuk salah satu kalau saya bilangnya salah satu primadona walaupun primadona bagi masyarakat baik di sekitar kota Bogor ataupun di luar kota Bogor ya, pada saat liburan gitu kan, itu untuk datang ke sana ya, baik sekedar menikmati suasananya maupun juga belanja-belanja ya di sana teman-teman ya. Karena sebenarnya juga di jalan raya ke jalur puncak itu juga sudah banyak tempat-tempat belanja ya teman-teman ya, apa namanya, baik tempat wisata ya, seperti kawasan Wisata ya, juga ada Binari Goryland kan, juga banyak tempat-tempat tempat makan maupun penginapan juga di sana juga banyak ya, karena memang jalur puncak itu ya karena di dataran tinggi, jadi ya memiliki cuaca atau memiliki hawa yang adem ya teman-teman, dan suhu yang dingin gitu ya, sehingga ya itu yang dicari oleh apa namanya wisatawan salah satunya ya, alasan mereka berlibur ke arah puncak ya teman-teman ya. Nah ini di sini ternyata agak sedikit padat ya teman-teman ya. Saya juga nggak tahu ini apa ya, tapi yang saya tahu nggak jauh dari sini di depan itu nanti ada, kita harus belok kiri dulu teman-teman ya, kalau nggak salah keluar tol apa itu Ciawi ya kalau nggak salah.
Kalau dilihat dari sini teman-teman, kalau saya nggak salah ini maksudnya memang kayaknya ada pekerjaan ya teman-teman, ada pekerjaan jalan di depan. Nanti saya melihat kayak apa ya itu buat ngangkut itu kayak semacam crane ya teman-teman. Jadi benar ya teman-teman ya, memang kayaknya ada pekerjaan jalan ya. Ini ada kren ya di depan kita ya, nggak jauh di depan kita ini ada kren. Saya juga nggak tahu ini pekerjaannya apa ya. Tapi yang jelas ada penyempitan ini di depan ya, mengakibatkan macet ya. Lumayan panjang ke belakang ya teman-teman. Tapi ya apa namanya, ini pekerjaan apa teman-teman ya? Saya juga bingung ini. Kayak ada apa sih yang kayak bulut-bulut itu goreng-goreng. Oke teman-teman, kita udah lewatin spot kemacetannya ya. Ada pekerjaan, nggak tahu pekerjaan apa, tapi jelas ada keren gede di situ ya teman-teman. Ini udah lancar lagi perjalanannya. Kita lanjut aja lagi ya teman-teman ya. Kita gas terus ya teman-teman. Kita akan menuju ke pasaran Ciawi dulu teman-teman. Nanti di Ciawi tersebut kita ya sama kan kayak tadi di Barman Siang, kita diarahkan untuk belok ke kiri dulu untuk nanti akhirnya balik arah lagi ya teman-teman ya. Jadi tidak melewati langsung simpang 4 pasar Ciawi tersebut ya teman-teman ya.
sini kita nggak lurus ya teman-teman ya, kita belok kiri. Kita belok kiri ke arah Jalan Raya Bogor ya, Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Puncak Bogor ya teman-teman ya. Jadi ini kita belok kiri. Ini di sebelah kanan kita ini banyak angkot-angkot yang ngetem ke arah stadion ini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah di sini kita belok kiri ya teman-teman ya. Jadi kalau lurus tadi ke arah stadion ini ya teman-teman, cuman memang kayaknya sih semenjak adanya tol yang lumayan bisa memotong banyak waktu ya yang ke arah stadion ini, jadi makin banyak ya teman-teman alternatif jalan ya. Kalau di hanya melewati jalan raya stadion tersebut ini bisa lewat tol ya. Cuman saya juga nggak tahu teman-teman, saya nggak tahu apakah tol itu udah langsung keluar ke stadion atau belum ya teman-teman ya. Ada penutupan ya teman-teman ya, ada penutupan yang menuju puncak ya teman-teman ya. Karena ini lumayan panjang ini kemacetannya, bisa jadi ini karena penutupan ya salah satunya teman-teman ya.
salah bisa kita ke teman-teman ya, tembusnya kalau nggak salah di Taman Safari, karena memang saya belum pernah teman-teman ya, jadi kita lurus aja ya teman-teman. Kita belok kiri, kita muter ya teman-teman ya, kita muter nanti ada di kolong tol ya teman-teman. Lanjut ke Jalan Raya Puncak ya teman-teman ya. Ini sebelah kiri kita ada corporate university-nya dari Pelindo ya teman-teman ya. Ini kita lurus aja nanti sampai ada jalan, kita belok ke kanan ya, kita belok kanan lewat kolong tol, nanti di situ kita balik arah lagi ya teman-teman ya, dan lanjut ke Jalan Raya Puncak Bogor ya teman-teman.
pelajaran ya teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang motornya masuk ya, remnya harus oke nih, karena kalau enggak bisa meluncur bebas ya. Kalau motornya bukan metik ya, motor yang gigi, mungkin bisa ditarik di gigi paling rendah teman-teman. Nah ini kita balik arah ya, jadi patokannya tadi di sebelah kiri kita itu adalah BP1 kalau nggak salah teman-teman. Karena itu BP1 yang di situ kita belok kanan ya, balik arah ya teman-teman. Nah ini setelah kita naik lagi kita belok kanan ya teman-teman ya. Ini kita belok kanan. Nah ini kita tinggal lurus aja, ikutin aja jalan ini teman-teman. Nanti ketemu lagi tuh di lampu merah tadi yang kita diarahkan untuk ke kiri ya teman-teman ya. Nah ini ditutup ya teman-teman ya. Ini banyak yang berhenti nih karena memang lagi posisinya ditutup ya teman-teman ya. Untuk mobil nggak bisa naik. Ini kayaknya banyak juga nih mobil yang putar balik ya teman-teman ya, karena mungkin juga belum tahu sampai jam berapa ini bakalan dibuka tutupnya ya teman-teman ya.
Update wah teman-teman nih, jangan ini nguler ya teman-teman. Mobilnya berhenti karena ini posisinya dibuka untuk ke arah bawah ya teman-teman ya. Jadi paling cuma punya motor doang yang bisa naik ya, itu juga harus hati-hati ya karena di samping ya teman-teman ya. Nah ini kita udah mulai naik ya teman-teman, posisinya udah apa, setelah keluar tol apa itu ya, menuju ke puncak ya. Ini kita udah mulai naik. Ini memang untuk kendaraan mobil nggak ada yang ke atas karena masih menunggu jalur dibukanya ke atas ya, jadi pada semua turun ya teman-teman. Nah ini juga motor harus hati-hati ini karena mereka di pinggir-pinggir ya teman-teman ya. Kita juga harus hati-hati yang motor, jangan sampai terlalu mengambil ke jalur tengahnya teman-teman ya. Jadi di pinggir-pinggir aja ya, nggak usah cepet-cepet banget ya. Cuman juga saya nggak tahu ini gimana sih sebenarnya mekanisme buka tutup ini, apakah berapa jam ya teman-teman ya. Karena lumayan kalau apa namanya, kalau nungguin ya, kalau nungguin jalurnya dibuka ini yang bawa kendaraan lumayan nunggunya. Kalau pas dapet yang ditutup, aduh ya gitu kan teman-teman ya. Kita udah belok kiri teman-teman. Ini kalau nggak salah itu ini jalur bisa tembus ke mana, ke Sentul ya, ke daerah Sentul ya teman-teman ya, sirkuit Sentul ya. Jadi waktu itu pernah saya lewat situ, tapi memang pernah nyasar ya teman-teman ya. Jadi dari Bekasi itu memang rencananya mau ke puncak itu, kalau nggak salah itu coba lewat Jonggol, mau coba lewat Jonggol, tapi nggak tahu gimana ceritanya kok tiba-tiba malah ke arah Sentul. Memang ke arah Sentul. Saya baru itu pas di situ kalau nggak salah ada Sentul Convention Hall ya, apa sih namanya, gedung pertemuan ya, gedung pertemuan yang biasa disewa-sewain dulu, ada tempat wisuda juga di situ. Terus saya barunya, loh, kok ada ini ya, ada apa namanya, ada Sentul Hall itu gitu loh. Wah, ini jangan-jangan saya ngomong gitu kan, karena memang tadi awalnya waktu itu targetnya memang dari langsung tebus ke Cipanas ya teman-teman. Akhirnya itu karena mungkin saya juga nggak tahu di mana titik salahnya, saya ikutin aja apa yang ada gitu ya, saya ikutin minit ya. Ternyata yang tembusnya di belokan tadi ya teman-teman ya, tembusnya di belokan tadi itu. Sebenarnya juga saya juga udah ngarahinnya ke Cipanas ya teman-teman, cuma memang mungkin waktu itu ada jalur yang salah ya, saya gitu kan, saya nggak dengar. Mungkin kan namanya begonet itu kan dia akan secara otomatis ya merubah jalur ya gitu kan.
sebelah kiri itu saya bisa tembus ke arah Sentul ya teman-teman. Jadi kita lurus aja ya teman-teman. Ini di sebelah kanan kita nih ada apa nih, Indo Tofu ya. Indo Tofu kayaknya mungkin tempat ini ya, kayak semacam tempat makan ya, ada wisatanya juga ya. Jadi kita lurus aja, kita di kiri aja teman-teman, jangan ke tengah-tengah banget ya, karena memang jalur turun yang dibuka, jalur belakang lagi ditutup ya. Nah di sini kan bensin teman-teman, kita isi dulu bensin ya teman-teman. Panjang. Kita isi yang Pertamax teman-teman. Dengan kastil jadi apa biasanya mungkin bisa menjadi daya tarik ya bagi orang-orang yang berkenan kan pasti penasaran ada apa sih di dalamnya, sehingga pada saat dari jauh kelihatan kayak gitu kan bangunannya seperti bangunan yang tidak biasa ya, diharapkan mungkin bisa menarik ya, menarik minat pengunjung ya teman-teman. Ini kita terus aja teman-teman, ini kita naik ya, naik entah itu sampai puncak pas ya, titik akhirnya ya teman-teman ya. Jadi dulu pernah saya ke puncak pas juga naik motor, dan itu kalau nggak salah ingat saya sekitar berapa ya, 5 sore kan, 5 sore. Dan cuaca saat itu emang bagus ya, nggak mendung, nggak hujan juga ya. Jadi karena memang udaranya sendiri dingin ya, jadi turun kabut ya teman-teman, itu bener-bener itu ya dingin ya teman-teman ya, enak tuh teman-teman. Kabutnya turun, cuman ya jadi harus lebih hati-hati ya teman-teman ya. Kenapa ya, karena tadi maksudnya kabutnya bisa halangi tantangan ya, sehingga harus pelan-pelan ya. Tapi memang bagus teman-teman saat itu. Apa namanya? Dan kalau menurut saya juga jalur puncak ke atas puncak ini saya baru mulai benar-benar terasa dingin ya, benar-benar saya terasa kayak dinginnya banget gitu kan. Setelah Taman Safari itu jadi kalau dari bawah sampai Taman Safari yang memang udah mulai adem ya, tapi apa namanya masih terasa juga sedikit-sedikit ya panas-panasnya gitu teman-teman. Tapi kalau dari Taman Safari itu kan dingin ya teman-teman. Ini sebelah kanan kita ada bakmi golok teman-teman. Nah ini tanjakannya juga lumayan panjang, agak apa namanya ya, agak terjal juga ya teman-teman. Ini kita lurus aja terus ya. Jadi memang kalau motor metik itu, kalau menurut saya memang kalau pas di tanjakan itu bukan semakin tinggi tanjakannya semakin kita ngegas ya teman-teman, tapi dicari apa ya bang hasilnya, mungkin dicari timingnya pas gitu kan, sehingga torsinya lebih mantap ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya dia tanjakannya agak turun gitu kan, kita langsung tambah gas gitu kan, yang gas tinggi itu kayak apa ya teman-teman ya, nah justru kayak naik ya teman-teman ya, kayak tenaganya kayak ada ini ya gitu. Tapi kalau kita kecilkan gitu kan, pas di satu titik yang mungkin udah enak gitu kan, kita nanti baru dikit-dikit ya teman-teman. Itu baru tahu kan teman-teman ya, baru tahu
apa sih hotel atau bagaimana, tapi udah cukup lama juga ya teman-teman. Kenapa kamera itu nggak lanjut pembangunannya, jadi harus begini aja. Jadi saya nggak tahu apakah mungkin ada masalah dalam pembangunannya atau mungkin memang modalnya mungkin yang kurang atau bagaimana, ya ngerti teman-teman. Mungkin teman-teman yang ngerti mungkin bisa tulis lah di kolom komentar ya, karena itu juga jadi pertanyaan saya, yang itu kenapa ya gitu kan, itu kenapa sih kok bisa begitu aja gitu aja dilanjutkan gitu kan. Padahal kalau kita lihat dari bangunannya tadi itu sebenarnya apa namanya, model yang dikeluarkan ya udah besar tuh teman-teman, itu kan termasuk yang besar gitu kan. Sayang kalau nggak dilanjutkan lagi perkembangan itu ya teman-teman. Nah ini sebelah kanan kita di sini teman-teman, di sebelah kanan kita ada kopi klotok ya teman-teman ya. Jadi ini kayaknya kopi klotok yang di Jogja ya teman-teman. Jadi kayaknya bukan Padang mungkin ya. Ya kalau saya tahu di Karachi ya teman-teman ya. Karena di Jogja itu kan kalau saya juga ada kopi klotok ya. Apakah itu kopi klotok yang di Jogja atau beda ya teman-teman ya. Tapi kalau dilihat dari konsep-konsep apa namanya, tempatnya itu nggak beda jauh kalau di Jogja ya teman-teman ya. Jadi berpengaruh ya kayaknya. Jadi kembali lagi ke alam gitu kan, tempatnya rumah-rumahnya juga atau bangunan-bangunan bangunan restorannya itu juga model-model kayak rumah-rumah di desa ya teman-teman ya. Ini sebelah kanan kita ada hotel Grand Ocean teman-teman. Jadi memang hotel ini kayaknya juga udah lama teman-teman ya, udah lama berdiri dan sampai sekarang masih eksis ya teman-teman ya. Masih eksis sampai saat ini dengan banyaknya juga hotel-hotel baru yang dibangun ya. Jadi masih bisa mempertahankan keberadaannya ya Grand Ocean itu. Biasanya kalau jalur dua arah dibuka teman-teman, di sini termasuk yang salah satu spot kemacetan ya teman-teman. Ini kalau nggak salah ini pasar Cisarua ya teman-teman ya. Karena memang di sini pertama ada pasar, kedua juga memang apa namanya, jalurnya nggak panjang tapi volume kendaraan makin bertambah. Ya di sini ada teman-teman ya, ada rombongan polisi. Apakah pengen dibuka jalurnya teman-teman dari dua arah atau bagaimana teman-teman ya, kita nggak tahu ya teman-teman.
di kita teman-teman yang ke atas ya, ini ada mobil juga yang udah bisa naik ke atas ya teman-teman. Jadi kalau sebentar lagi ini jalurnya akan menjadi jalur dua arah kembali, baik yang naik ke arah puncak maupun yang turun ya dari puncak ya teman-teman ya. Sekarang udah sampai ya ke Taman Safari teman-teman. Jadi di sini kalau ke belakang kanan ini gak jauh dari sini udah masuk dekat mungkin masuk ke Taman Safari ya teman-teman ya. Nah ini kita masih lurus saja teman-teman, nggak usah belok-belok ya teman-teman ya. Nah ini yang saya tadi sampaikan bahwa jalur ke atas ini setelah Taman Safari mulai terasa lebih sejuk ya teman-teman ya, udaranya lebih sejuk ya, lebih dingin ya teman-teman ya. Jadi memang kalau di pikir-pikir ya memang puncak ini sangat jadi tempat istirahat ya, jadi tempat istirahat, jadi tempat liburan ya, untuk apa namanya melepas penat lelah gitu kan selama 1 minggu bekerja ya. Cuman memang yang perlu dipikirin, yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan akses ya teman-teman ya, akses menuju jalan ini gitu kan, mulai dari bawah. Mana kalau pada di saat jalurnya dua arah gitu ya, itu sering terjadi kemacetan ya teman-teman. Mungkin itu yang perlu dicarikan jalan keluarnya, karena kalau tidak ya apa ya, lumayan juga bagi teman-teman ataupun yang lain gitu ya yang mau kesini khususnya menggunakan kendaraan roda 4 ya atau mobil ya, itu bisa terjebak macet ya kalau pada saat lagi volume kendaraan yang lagi tinggi atau mungkin lagi di musim liburan ya teman-teman. Jadi itu ya, tapi memang ya saya akui ya enak di sini teman-teman. Udaranya enak, dingin ya, bawahnya tenang, sejuk ya. Saya apa ya yang di kenapa untuk Kampung Arab ya, salah satu daerah Kampung Arab nih di daerah kawasan puncak ya, ini banyak banget ini makanan-makanan khas Timur Tengah ya di sini juga ya. Ini tulisan-tulisan Arab juga toko-tokonya.
hati-hati di sebelah kiri nih, nggak terlalu kelihatan tadi, ternyata jalannya bergelombang ya teman-teman.
di depan kita sekarang masjid Tayin ya teman-teman, namanya sebelah kanan kita. Dulu di seberang Tayin ini sebelah atas sebelah kiri kita nih banyak ya tempat jualan-jualan ya, tempat makanan, tapi nah sekarang sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Jadi ya memang sekarang jalan puncak ini lebih terlihat ya, lebih terlihat indah ya, jadi tidak kayak apa namanya, tidak tertutup ya gitu loh. Jadi kan karena mungkin banyak juga tempat-tempat atau bangunan-bangunan tempat makan, jadi agak sedikit tertutup kali ya indahnya puncak. Jadi sekarang sudah lebih rapi, sudah lebih baik ya. Dan ini udara sudah semakin dingin ya teman-teman ya di sini. Dulu di sini lah yang pernah saya bilang pasar Por Puncak kabut turun ya teman-teman ya, itu sekitar jam-jam setengah 5 sore gitu kan, kabut itu turun. Dan itu dinginnya benar-benar dinginnya luar biasa teman-teman, tapi enak. Dingin tapi enak ya, sejuk ya, karena mungkin saya karena tinggalnya di Bekasi ya, tiap hari mungkin nggak bisa dapat kayak gini udaranya. Jadi pas sampai di sini benar-benar aduh masya Allah, itu benar-benar saya nikmatin banget itu udaranya. Cuacanya juga tidak hujan ya, jadi benar-benar dinginnya itu aduh. Oke teman-teman, kita udah nyampe puncak tes ya teman-teman ya. Jadi ini tujuan kita